Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, kembali lagi di video saya masih membahas mengenai video budgeting. Di video kali ini saya ingin membuat budget plan untuk bulan Desember 2021. Nah, untuk bulan Desember ini saya ambil tema dengan dominan warna merah, hijau, dan juga yellow chrome. Nah, gimana nih teman-teman, sudah akhir bulan, waktunya untuk membuat anggaran karena mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah gajian. Nah, kalau saya ini sudah akhir bulan gini udah paling semangat nih teman-teman, karena selain sudah dapat transferan dari Pak Suami, saya juga rasanya pengen cepet-cepet nih buat budget plan untuk bulan berikutnya. Terus masukin uang ke dalam pos-posnya, dan yang terakhir budget review untuk bulan ini. Jadi biar saya tuh tahu kira-kira bulan ini budget yang sudah saya buat sebelumnya ini masih tersisa berapa ya uangnya. Nah, uang sisanya ini juga nggak saya jajanin ya teman-teman, tapi saya masukkan ke dalam saving challenge. Tapi beneran deh teman-teman, setelah saya membuat anggaran keuangan seperti ini, saya tuh ngerasa makin lebih semangat untuk menabung. Karena pos-pos yang sudah kita buatkan sudah ada anggarannya. Selain membuat kita lebih disiplin dalam menggunakan uang, saya tuh jadi selalu berharap semoga di akhir bulan uang-uang yang sudah saya anggarkan ini selalu bisa tersisa, supaya saya jadi bisa lebih banyak menabung. Caranya gimana? Ya misalnya lagi malas masak, terus kepikiran pengen beli GrabFood, tapi ya mikir lagi, kalau nggak mendesak banget rasanya sayang aja uangnya. Apalagi sebenarnya stok bahan makanan di kulkas cukup banyak, jadi ya mending effort sedikit untuk masak yang simple-simple. Ya lumayan ya teman-teman, jadikan berhemat untuk anggaran biaya sayur mingguan. Jadi biasanya untuk biaya sayur mingguan ini kalau misalnya saya lagi nggak bisa masak, saya ambil dari dana atau anggaran ini. Jadi buat saya pribadi sangat terasa banget manfaatnya teman-teman setelah membuat anggaran keuangan atau budget plan ini. Selain untuk pakem diri saya sendiri, juga untuk mengurangi beli-beli yang sekiranya tidak perlu, dan juga jadi penambah semangat untuk nabung. Dari mana? Ya dari sisa-sisa uang budget yang sudah kita anggarkan di bulan tersebut. Dari sisa-sisa uang tersebut bisa kita kumpulkan atau kita tabung. Nanti sekiranya di akhir tahun bisa kita bongkar nih atau kita hitung tabungan kita. Nah pasti teman-teman juga nggak akan menyangka nih, uang dari sisa-sisa pengeluaran rutin kita tiap bulannya ternyata bisa menghasilkan juga loh teman-teman sesuatu yang lebih bernilai ketimbang uang-uang dari sisa-sisa tersebut itu selalu kita habiskan. Yang jelas dalam membuat budget plan atau anggaran keuangan kita harus realistis ya teman-teman. Jangan sampai demi untuk banyak menabung, anggaran-anggaran yang sifatnya prioritas atau wajib dikeluarkan kita kurang-kurangi apalagi dihilangkan, yang ujung-ujungnya ngutak-ngatik pos tabungan lagi. Oh ya teman-teman, gak bosan-bosannya saya sampaikan ke teman-teman. Saya share video cara saya mengatur keuangan rumah tangga saya ini tidak ada maksud untuk ria, pamer, atau menggurui. Jika dirasa bermanfaat, saya merasa bersyukur karena bisa mentransfer sedikit ilmu yang saya punya. Mengenai besar atau kecilnya nominal yang saya share, jangan dijadikan ukuran atau patokan, tapi dilihat bagaimana cara saya mengaturnya. Karena saya percaya setiap orang sudah ditetapkan rezekinya oleh Tuhan sedari kita dalam kandungan. Mengenai besarannya, itu sudah menjadi kehendak Tuhan. Setiap manusia juga diberikan rezeki yang berbeda-beda. Syukuri saja apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tidak perlu selalu melihat dan membandingkan yang kita miliki dengan rezeki orang lain. Apalagi sampai menjudge atau berkomentar sinis terhadap orang lain yang sebenarnya kita kenal juga enggak. Karena dari dulu saya selalu menghindari hal-hal seperti ini masuk ke pikiran saya. Karena tanpa saya sadari nantinya perlahan akan menjadi penyakit hati yang mengotori hati saya sendiri, yaitu penyakit iri hati dan dengki. Dan pertanggungjawabannya cukup berat ya teman-teman ketika nanti kita di akhirat. Yang jelas buat saya hanya Tuhan yang berhak untuk menilai umat-umatnya. Karena buat saya, jika saya sampai menjudge orang lain, belum tentu saya lebih baik daripada orang tersebut. Jadi, yuk sama-sama teman-teman untuk saling menyebarkan aura positif kepada teman-teman yang lain. Karena saya percaya jika kita mengeluarkan aura positif, akan berdampak positif juga untuk kita sendiri. Oh ya teman-teman, sekitar 1 bulan lagi kita akan masuk ke tahun baru. Nah teman-teman, kalau awal tahun gitu suka ada pengharapan-pengharapan atau resolusi gitu nggak?
Nah, kira-kira goals teman-teman di tahun depan apa nih? Kalau saya rasanya banyak pengharapan-pengharapan untuk tahun depan. Yang jelas makin berumur saya selalu berdoa dan berharap supaya kita selalu diberikan kesehatan serta selalu dilancarkan segala urusannya. Harapannya juga jadi nambah lebih semangat lagi nih untuk share dan berbagi ke teman-teman lewat video-video saya ini. Saya juga sangat berterima kasih sekali untuk teman-teman yang selalu support, selalu menanyakan video-video saya, dan menantikan video-video saya, yang DM ke Instagram saya, komen di YouTube saya. Terima kasih banyak ya teman-teman, semoga Tuhan membalas semua kebaikan teman-teman. Jadi saya mohon maaf sebelumnya ya teman-teman, akhir-akhir ini memang saya jarang upload video karena selain aktivitas saya sebagai ibu rumah tangga, mengurus anak dan juga suami, saya juga cukup sibuk untuk berorganisasi dan terkadang tuh banyak tamu-tamu yang datang atau berkunjung ke kota saya. Juga cukup sering pergi keluar kota untuk menemani pekerjaan suami. Oh ya, beberapa waktu lalu ada salah satu teman yang minta tolong untuk saya membahas mengenai investasi apa saja sih yang cocok untuk pemula berdasarkan pengalaman pribadi saya. Terus terang untuk membahas investasi ini sendiri cukup panjang ya teman-teman. Mungkin nanti insya Allah saya akan membuatkan videonya. Yang jelas berdasarkan pengalaman saya dan suami saya, untuk investasi kami diversifikasikan ke dalam beberapa produk keuangan. Tujuannya untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh produk keuangannya seperti menabung saham, reksadana, menabung emas, surat berharga negara, deposito, dan juga tabungan falas. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oh ya, ada beberapa teman-teman juga yang DM ke Instagram saya menanyakan perihal menabung saham. Karena memang akhir-akhir ini saya sering share di instastory saya mengenai menabung saham. Dan kalau nggak salah namanya Mbak Ani ya teman-teman. Halo Mbak Ani. Mbak Ani akhirnya tertarik juga untuk menabung saham. Nah, Mbak Ani ini ikut membeli saham Sido Muncul sama seperti saya. Salah satu saham yang saya punya saat ini yaitu saham Sido Muncul. Nah, salah satu alasan saya kenapa memilih saham Sido Muncul ini karena saham Sido Muncul ini adalah salah satu perusahaan yang paling sering membagikan dividen atau bagi hasil kepada pemegang saham. Nah, yang jelas ya teman-teman, dalam berinvestasi itu kita juga harus menyesuaikan dengan profil resiko kita masing-masing. Karena setiap orang profil resikonya beda-beda ya teman-teman. Nah, ditunggu aja ya teman-teman untuk video selanjutnya, yaitu video cara saya menabung untuk berinvestasi. Nah, sudah jadi nih teman-teman untuk budget plan saya di bulan Desember 2021. Nah, untuk monthly budget saya ini ada beberapa penambahan. Untuk selebihnya masih sama seperti sebelumnya. Di sini ada penambahan subscription sebesar Rp50.000. Jadi, subscription ini adalah langganan untuk iCloud saya sebesar sekitar Rp45.000 plus PPN. Jadi, saya sewa sekitar 200 GB untuk keperluan editing video. Sehingga total untuk monthly budgetnya yaitu Rp3.388.000. Selanjutnya untuk weekly expenses di sini budgetnya masih sama yaitu Rp2.375.000. Untuk pos-posnya juga masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Selanjutnya untuk sinking fund dan juga emergency fund. Nah, di sini sinking fund dan emergency fund dua hal yang berbeda ya teman-teman, tapi saya satukan ke dalam satu tabel sinking fund. Untuk per kategorinya masih belum banyak berubah, masih sama seperti sebelumnya, sehingga total sinking fund untuk budget saya ini sebesar Rp1.670.000. Di halaman selanjutnya ada monthly spending tracker, weekly spending tracker, dan juga sinking fund spending tracker. Untuk weekly spending tracker di sini ada 5 minggu untuk bulan Desember 2021. Oke, sekian video budget plan untuk bulan Desember 2021. Semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman dalam menyusun anggaran dan juga dalam membuat buku jurnal keuangan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa please klik like kalau kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa di share jika dirasa bermanfaat, dan jangan lupa please klik subscribe untuk mendukung channel ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you.